Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini pagi yang sangat cerah guys, dan Jumat berkah ya tentunya. Oke, saya akan bahas HP yang beberapa hari yang lalu itu saya beli 50.000, lalu saya perbaiki dan sudah nyala kembali ya. Tetapi terdapat permasalahan ya, yaitu setelah saya lakukan hard reset, dia ternyata IMEI 0 ya, atau saat dipasang kartu SIM itu tidak terdetek kartu SIM-nya. Ini kasus yang sering terjadi di Advan i5C Lite. Jika sobat semua menemui kasus atau punya HP yang model seperti ini, jika di hard reset pasti IMEI akan hilang ya, atau 0. Oke, kita cek dulu. Nah, ini keterangannya IMEI 0 ya. Ya, ini tidak tahu persis ya apa penyebabnya. Hanya dengan di hard reset atau di flash itu pasti Advan ini IMEI 0 ya. Jadi sangat memprihatinkan ya. Jadi kalau punya HP ini waspada saat mau lakukan hard reset, karena hasilnya seperti ini guys. Dan efeknya saat dipasang kartu SIM itu pasti tidak kebaca kartu SIM-nya atau tidak kedetek. Nah, jika kita lihat di pengaturan, kita lihat di tentang ponsel, lalu versi pita basisnya atau basebandnya itu hasilnya seperti ini. Versi pita basis itu tidak diketahui ya, unknown. Artinya ya ini sinyal juga tidak ada. Nah, ini keterangannya tidak diketahui ya. Jadi ya dihindari mungkin ya yang pengguna Advan i5C Lite, jangan lakukan hard reset jika tidak ingin kerepotan. Karena jika dilakukan hard reset dia IMEI 0. Nah, ini padahal kartu sudah saya pasang ya, tapi tidak kebaca. Ya, bagaimana solusinya? Kita ke tampilan PC ya. Karena obat untuk mengatasi kasus yang seperti ini kita lakukan full flash ya. Nah, ini kita sudah ke tampilan PC, dan untuk memastikan ini saya cek IMEI 0 ya. Lalu kita buka. Untuk aplikasinya sudah saya sertakan di kolom deskripsi, bisa di-download. Nah, ini QDP apa itu? Intinya itu ya, itu dibuka aplikasinya. Ya, kita tunggu, klik double ya. Dan ini pastikan terhubung internet ya. Jadi dia tidak akan bekerja tanpa tersambung internet. Jadi pastikan dulu untuk di PC atau laptopnya tersambung internet. Ya, ini saya buka, klik 2 kali atau run as administrator. Nah, ini sudah terbuka. Tampilannya seperti ini ya. Lalu kita pilih, kita checklist bagian bawah, otomatis dia seperti ini. Lalu kita login. Jadi dia otomatis ya, sampai muncul tes lalu login hingga terbuka tampilan seperti ini. Lalu kita buka untuk firmware-nya ya. Firmware-nya juga sudah saya sertakan. Diekstrak dulu firmware-nya, lalu di add atau di load ya. Lalu kita di apply. Nah, proses apply ini untuk firmware-nya lumayan lama ya, kurang lebih 5 menitan kemungkinan ya.
real time-nya ini saya percepat. Sampai dia nanti akan terisi di kolomnya. Nah, ini sudah terisi firmware-nya ya. Disinilah letak firmware-nya, artinya sudah terload. Jika sudah terload, kita pastikan driver untuk Speedroom itu sudah terinstall di PC. Memang untuk driver Speedroom ini susah gampang ya untuk menginstal di PC. Banyak yang nggak berhasil. Tapi next ke depan saya akan bikinkan bagaimana cara berhasil untuk driver Speedroom. Karena untuk di Advan i5C ini menggunakan chipset Speedroom. Ya, ini saya cabut baterainya, lalu tekan volume atas. Kita cek, kita scan dulu ya untuk memastikan sambung atau tidak. Colokkan kabel datanya sambil tekan volume up sampai dia bunyi ting dung. Lalu kita klik, kita scan ya, apakah terdetek. Ya, ini sudah kedetek ya, artinya sudah bisa dilakukan eksekusinya. Jika ini belum kedetek, itu tidak akan bisa ya. Lalu setelah itu kita klik start. Kita klik start, lalu siapkan kabel data, kita tekan volume up, colokkan kabel datanya sampai muncul warna seperti coklat ya, atau warna apa ya itu. Nah, ini proses yang di atas ini sedang berjalan ya, kita tinggal tunggu prosesnya. Nah, untuk proses flashing ini membutuhkan waktu kurang lebih 8 menitan ya, real time-nya. Jadi sekali lagi, pastikan driver Speedroom itu sudah terinstall di PC. Ada terkendala itu biasanya emunemator.com itu sudah belum terinstall ya, padahal driver sudah, tapi terkendala di emunemator. Ya, intinya kapan-kapan saya bikinkan ya. Nah, ini sampai kedetek seperti ini dan dia proses flashing, kita tinggal tunggu. Sebetulnya ini ya sebuah kelemahan ya untuk di Advan. Kenapa hanya dengan dilakukan hard reset itu email langsung hilang ya. Nah, ini sampai muncul tanda hijau checklist, artinya sudah selesai prosesnya. Nah, jika sudah selesai ya kita tinggal cabut kabel datanya. Lalu kita buka ya, kita akan coba langsung apakah IMEI sudah ada muncul ya. Kita cabut baterai, masukkan kembali, lalu kita nyalakan. Jadi ini HP historinya, saya beli HP rusak ya, HP minus 50.000, mati total. Lalu tegangan saat di power supply dia hanya gantung ya, lalu saya rehot IC power beserta MC, dia nyala. Namun terkendala dia boot loop, lalu di hard reset dan terjadilah seperti ini, IMEI 0. Solusinya ya di flash full flash ya. Ini sudah ke selamat datang. Lalu kita klik mulai. Nah, ini siapkan sebagai baru dan bisa diperhatiin muncul ini, jangan gunakan jaringan, itu artinya ya seperti memang tahapan awal ya, jadi tanpa ada FRP. Lalu next saja. Berikutnya ini kurang responsif ya untuk tombol sentuhnya, ini untuk sentuhnya kurang responsif, mungkin efek dari tempered glass ya. Jadi tidak semudah itu Verguso beli 50.000 terus beres, enggak, kita prosesnya panjang juga
Ya, ini sampai seperti ini ya. Next sampai ke tampilan menu. Oke, sudah nampil seperti ini. Nah, ini izinkan saja. Ini sentuhnya kurang responsif ya. Kayaknya efek dari tempered glass ini. Oke, kita akan cek ya di IMEI. Apakah sudah muncul IMEI? Alhamdulillah guys, IMEI sudah muncul. Artinya ini permasalahan sudah selesai. Oke, IMEI sudah muncul ya. Yang awalnya tadi IMEI 0. Jadi ya sekali lagi waspada ya, yang punya HP ini jangan hard reset jika tidak ingin kerepotan. Kita harus prosesnya seperti ini. Kita cek versi pita basisnya sudah muncul ya. Sudah oke. Jadi versi pita basis itu baseband ya, berpengaruh di area sinyal. Oke, ini sudah ready dan kita akan cek dengan kartu nanti ya. Ya, saya sudah di counter. Ini sudah saya lakukan full flash dan sudah muncul ya IMEI-nya. Tinggal kita cek dengan kartu apakah kedetek, apakah sinyal ada. Namun ini saya copot dulu tempered glass-nya ini karena kurang responsif ya untuk touchscreen-nya. Dan ini saya bersihkan ya supaya lebih menarik, karena ini ya bisa dijual kembali. Saya kalau bersihkan begini biasa menggunakan minyak kayu putih. Oke, ini sudah saya masukkan kartu tadi sebelum saya bersihkan, dan ini kartu Indosat ya. Oke, saya masukkan baterainya dan kita akan tes langsung. Ya, ini mungkin di harga-harga berapa ya masih ngangkat 3,5, 400 ya, mungkin masih bisa lah. Oke, saya nyalakan ya, dan kita tunggu dia sedang memboting. Jadi untuk kasus advance, metode flash yang tadi kita lakukan itu bisa dilakukan jika boot loop, jika IMEI 0, ataupun jika mati total ya. Oke, ini sudah nampil ke tampilan menu seperti ini, dan diperhatiin sinyal 4G sudah muncul guys, alhamdulillah. Nah, ini sinyal 4G sudah muncul, dan kelihatannya untuk touchscreen sudah responsif ya. Ya, saya akan cek dulu. IMEI sudah ada, lalu kita akan apalagi ini cek operator dulu. Oke, cek operator lumayan cepat, dan ya ini siap untuk digunakan. Ya, jadi memang ya tidak semudah itu ya Verguso. Ini padahal saya mau pajang malah IMEI 0, jadi perlu dieksekusi kembali, dan ini siap dipajang dan fix ya. Dan mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, dan semua file sudah saya sertakan di kolom deskripsi, monggo dicopot. Dicomot ya. Oke, itu saja, bye bye, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.